Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Elang Jalanan. Di part 1 ini Elang akan sharing ya perjalanan kami kemarin, di mana saya bersama istri melakukan perjalanan ke Bali menggunakan Honda ADV 150 dalam rangka ngambil momentum 100.000 km odometernya si Linea ya, motor tunggangan sehari-hari Elang. Nah, jadi seperti yang Mas Ber sudah ikutin di sosmed ya, di Instagram, Elang 7 hari 7 malam kemarin melakukan perjalanan. Jadi pulang pergi itu di total 7 hari, cuman ada nambah 1 hari itu di Pekalongan, nambah untuk istirahat. Intinya totalnya 7 hari ya efektifnya. Nah, seperti apa perjalanannya langsung aja ya. Jadi Elang ceritakan di etape yang pertama. Hari pertama itu dari sini Cikeas Bogor menuju Dieng. Sabtu itu tepat tanggal 13 Mei ya kemarin, itu adalah hari pertama kita mulai perjalanan bertajuk Tour Endurance Jakarta Bali Honda ADV 150. Untuk tujuan hari pertama ini, Elang putuskan kita akan menginap di destinasi Dieng. Itu jaraknya sekitar 430 kilo ya, kurang lebih. Rencana berangkat lebih pagi, jam setengah 6, cuman karena ada yang belum beres rumah dan sedikit barang-barang bawaan, packing, akhirnya kita baru bisa jalan itu jam setengah 7 pagi. Di rumah itu jalur yang Elang ambil langsung ambil Setu Bekasi ya, dari Cilengsi. Itu boleh dibilang adalah jalur favorit Elang kalau mau keluar ke Pantura, ke Karawang atau itu Cikampek, pasti selalu dari Setu. Lebih cepat aja. Jalanan akhirnya kami tiba di Cikampek. Hari itu boleh dibilang cukup lancar ya jalan. Jadi 2 jam riding itu udah nyampe Cikampek. Kita sarapan di sana dan berhenti agak lama ya, sekitar 45 menit di sana. Pada hari itu kondisinya ya full load ya. Ada 2 tas di depan yang penuh dan ada di top box tuh ada 1 tas pakaian khusus penuh juga, plus boncengan. Jadi itu motor benar-benar kondisinya berat. Tapi enaknya di situ adalah justru dia ketika di Pantura itu terasa antep ketika di kecepatan tinggi. Jam 11.30 itu kita sudah sampai di Palimanan sebelum Cirebon. Jadi karena terdengar azan, kita break di situ di Palimanan untuk sholat zuhur. Alhamdulillah dapat masjid yang agak bersih ya, gede juga. Ya, kita baru nyampe Palimanan nih, Cirebon. Break sholat zuhur dulu, nanti sekalian cari makan siang dulu. Alhamdulillah perjalanan tadi sudah menempuh sekitar 245 km. Ditempuh selama 5 jam lebih dikit. Kita break dulu ya, sholat ya. Bawaan tasnya cukup banyak ya di motor itu, nggak mungkin sholat barengan, jadi gantian sholatnya. Itu imbasnya ya waktu istirahat, jadi untuk sholat itu jadi lebih panjang sedikit karena bergantian. Sholat kita langsung lanjut perjalanan masuk ke kota Cirebon. Nah, situ agak pelan mencari-cari tempat makan, tapi pilihannya nggak banyak. Kita akhirnya putuskan singgah di warung Padang. Tapi sepertinya nggak Padang-Padang banget karena agak aneh, agak-agak kejawaan gitu. Menu makan sendiri Elang sudah briefing juga ke nyonya ya. Dalam perjalanan ini usahakan makan jangan terlalu kenyang, jadi porsinya setengah aja. Karena nanti dalam kecepatan tinggi itu kalau makannya penuh ya, itu perut agak bergoncang, kurang nyaman aja gitu. Jadi makannya setengah-setengah aja gitu. Endurance ini ya, memang kecepatan motor tuh harus dipantengin ya antara 80-90 agar target waktu di setiap etapenya itu tercapai. Jadi tidak terlalu santai, tidak juga terlalu ngebut sampai 100-an, cukup 80-90 itu udah enak.
Jam 1-an setelah tadi makan siang ya, istirahat juga, kita udah menyusuri Pantura lagi menuju Tegal. Kemudian terus itu breaknya langsung ketika ketemu asar ya, itu kita kurang lebih itu nyampe di kota Tegal, sholat asar di sana. Di pertama kemarin kita ketemu dengan perbaikan jalan ya yang cukup panjang, itu ada di 2 titik, ada di Kabupaten Tegal sama di Kota Pemalang. Itu cukup panjang itu, jadi beton itu dibongkar kemudian mau dibikin ulang, jadi cukup bikin agak terkendala ya, jadi penyempitan dan agak karena dia bikin kontraflow gitu. Menjelang sore sudah jam 17:25 kita baru sampai di perempatan jalan Wiradesa yang mau ke arah Kajen. Memang di sini kita akan putuskan melewati Kajen menuju Dieng. Dengan couple riding ya, bawa nyonya, Elang sebenarnya agak ragu untuk masuk ke kawasan Kajen malam hari. Tapi ya apa boleh buat ya, untuk menuju Dieng rasanya jalur terpendek ya lewat Kajen salah satunya kalau dari utara gitu. Di titik ini Elang baru menyadari ya, ternyata padahal tadi sudah ngebut 80-90, ternyata jarak tempuh kilometer yang diharapkan masih jauh dari perkiraan, jadi masih jauh untuk menuju Dieng. Jadi Elang agak-agak pesimis juga nanti kalau sampainya masih sekitar bisa gitu, ternyata lebih gitu. Di kawasan Kajen sendiri Elang masih meraba-raba ya, karena dulu pernah waktu bareng wahana Honda touring itu juga masuknya dalam kondisi sudah malam, malah itu lebih malam lagi, jam 9 kalau nggak salah. Jadi ini masih buta ya, masih meraba-raba gimana kondisi Kajen sebenarnya. Kondisi kegalauan, Elang coba kuatkan tekad dengan berzikir dan perbanyak membaca surah-surah hafalan sepanjang jalan supaya lebih tenang ya. Elang juga kontak-kontak Mas Muslim ya, blogger dari bmspeed7.com yang kebetulan dia warga nggak jauh dari Kajen, kalau nggak salah Karangtengah dia tinggalnya. Nanya rute-rute yang terdekat ya, kalau mau ke Dieng dari Kajen mana gitu. Akhirnya ya dikasih arahan, Elang coba jalanin. Jadi milih jalan provinsi, tidak jalan yang lewat Karangtengah gitu. Posisi saat ini Elang merasa butuh banget yang namanya holder ternyata. Jadi kemarin tuh settingan motor nggak pakai holder ya bro, jadi polos aja. Akhirnya ya kemarin memang prepare, cuman bawa sarung waterproof itu yang buat berenang di kolam renang tuh, sarung handphone yang waterproof. Udah pakai itu aja, jadi taruh di tas, kemudian handphonenya dibuka maps, always on, jadi mapsnya nyala terus, dan alhamdulillah power bank bisa dimasukkan ke dalam sarung tas itu sehingga tidak khawatir kehabisan baterai. Dari situ Elang mulai merasa butuh tuh namanya holder kalau perjalanan luar kota yang belum pernah dijamah ya. Kajen hawa dingin itu mungkin biasa ya bagi Elang karena sudah pernah, dan di Dieng juga tahu seperti apa dinginnya. Namun bagi istri ini adalah pengalaman pertama ya, jadi cukup ekstrim menurut doi. Jadi ini nggak nyangka aja malam-malam masuk hutan plus dengan hawa yang dingin menusuk. Kajen itu masih dalam kawasan Kajen, kami terus perbanyak zikir, baca-baca surah. Saya perhatikan juga istri agak-agak khawatir ya, mungkin ketakutan gitu karena gelap, minim lampu penerangan. Nah, Elang masih bersyukur kemarin itu masih cuacanya cerah. Nggak kebayang tuh kalau kemarin itu hujan. Mungkin lebih horor lagi ya suasananya kemarin itu. Itu di jam 7-an. Bayangin aja jam 7-an. Nanti sampai di Kajen aja kurang lebih 2 jam sampai ke Dieng perkiraannya, itu hawa dingin mulai makin menusuk. Jadi Elang pribadi glove itu, sarung tangan, rasanya nggak bisa mampu menepis hawa dingin yang cukup menusuk ya.
apalagi istri yang sepertinya udah super kedinginan gitu. Kasihan juga sih. Tantangan juga berlanjut lagi tuh, ada lagi kurang lebih mungkin 1 jam lagi sampai ke Dieng. Itu tiba-tiba turun kabut putih yang benar-benar tebal, itu nyaris lampu Honda DP 150 karena LED ya, itu nggak bisa menembus. Waduh, ini elang udah mulai panik ini, jangan-jangan nanti turun hujan gitu, turun kabut terus kemudian turun hujan gitu. Tapi alhamdulillah sudah berapa kilometer dilalui, di depan sana elang melihat ada lampu dari 2 motor ya. Elang coba kejar karena mereka lampunya lampu kuning, maksudnya lampu kelihatan motor jadul, lampunya kuning kelihatan, jadi elang kejar untuk menjadi pemandu lah gitu. Dekati kedua motor itu, ternyata mereka adalah warga lokal ya, nggak pakai helm, anak muda. Ya udah, elang coba iring-iringan aja. Itu juga benar-benar pekat ya, jadi kebantu banget elang bisa menembus kabut tebal itu berkat lampu kuning mereka. Jadi mungkin next ADV perlu dimodif lampu tambahan nih, lampu kabut. Akhirnya di jam 9 ya, jam 9 kurang sedikit itu elang sama istri sampai di titik 0 Dieng ya, yang ada spot foto biasa anak-anak biker foto di situ. Nyampe, tapi ngeliat kondisi istri sepertinya udah kedinginan banget, udah nggak nyaman, mana belum makan malam juga gitu kan, terobos hutan terus nggak ingat makan. Udah langsung kita menuju homestay yang sudah dipesan. Homestay udah langsung beres-beres, kuatkan mandi walau suhunya amat dingin ya, karena kebantu ada air hangatnya. Kemudian sholat isya, dan yang tadinya rencana elang mau keluar lagi cari makan, sepertinya udah kalah mengantuk, jadi akhirnya malam hari itu kita nggak makan berat, kita cuma ngemil aja. Ngantuk ya, capek sih nggak, cuma lebih ke ngantuk aja. Akhirnya kami putuskan tidur aja langsung gitu, dengan kondisi ya hawa dingin yang menusuk, kurang lebih mungkin itu sekitar 11 atau 12 derajat Celcius ya, dingin banget gitu. Jadi tapi akhirnya kalah juga mengantuk, jadi ketidur juga sampai pagi, sampai subuh. Nah itulah kurang lebih cerita riding report di etapa pertama, Jakarta Dieng tanggal 13 ya. Itu bagi elang sih ya bisa menikmatin perjalanan itu, namun bagi istri mungkin kemarin dia etapa pertama itu agak sedikit kurang nyaman ya, karena dia perdana merasakan hawa dingin yang amat dingin di dataran tinggi Dieng gitu. Mungkin next kalau ada trip lagi kedua ke sana, mungkin ada persiapan, dia bisa lebih ini. Paginya pun ketika dipakai sarapan, istri masih merasakan kedinginan gitu, jadi nggak nyaman gitu, terlihat nggak nyaman gitu. Jadi ya seperti itulah kurang lebih gambaran di etapa pertama ya. Cukup seru ya, seru sekaligus horor juga ya, karena malam-malam masuk hutan kajen lagi gitu. Oke, jadi stay terus di channel Elang Jalanan. Nanti akan Elang lanjut riding report di etapa hari kedua ya. Silahkan di like jika Mas Bro suka, dan subscribe bagi yang belum subscribe untuk mendapatkan update cerita-cerita perjalanan Elang Jalanan berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.